Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leza Dwi Ananda dengan NIM 1522473. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang telah disusun oleh kelompok saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 40 dengan dosen pengampu Dr. Asep Wawan Jatnika yang berjudul Pengaruh Psikologis Arsitektur terhadap Pembelian Space Saving Furniture untuk efisiensi hunian vertikal di kota-kota besar. Topik utama karya tulis ilmiah kami adalah psikologis arsitektur dengan tema pengaruh psikologis arsitektur terhadap pembelian furniture space saving. Rumusan masalahnya itu terdiri dari yang pertama, faktor apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli furniture space saving, lalu bagaimana persepsi penghuni hunian vertikal terhadap efisiensi ruang dan kaitannya dengan keputusan pembelian furniture space saving, lalu bagaimana dampak terhadap psikologis pembeli setelah membeli furniture space saving. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli furniture space saving, lalu untuk menjelaskan bagaimana persepsi penghuni hunian vertikal terhadap efisiensi ruang dan kaitannya dengan keputusan pembelian furniture space saving. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap psikologis pembeli setelah membeli furniture space saving. Lalu aspek yang dikaji adalah yang pertama, pengertian psikologi arsitektur, lalu pengertian produk space saving, pengertian hunian vertikal, preferensi pembeli furniture space saving, dan yang terakhir adalah dampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh adalah dari sumber tertulis seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik psikologi arsitektur. Pertama-tama saya akan membahas apa itu definisi dari psikologi arsitektur. Psikologi arsitektur adalah bidang yang mengkaji hubungan timbal balik antara lingkungan dan perilaku manusia, di mana ruang tidak hanya mempengaruhi perilaku, tapi juga dibentuk oleh makna yang diberikan penghuninya. Hal ini menuntut arsitek untuk mempertimbangkan aspek antara psikologis dalam proses desain seperti aktivitas, kebutuhan, dan pola hidup manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang terdapat pada psikologi arsitektur. Elemen-elemen seperti pencahayaan, warna, dan geometri terbukti secara ilmiah itu mempengaruhi kondisi psikologis dan fisiologis individu. Seperti contohnya pencahayaan yang hangat dan alami itu mendorong suasana yang sosial dan produktivitas, sedangkan pada pencahayaan biru dapat meningkatkan kewaspadaan namun juga terasa kurang nyaman. Warna memiliki pengaruh terhadap suasana hati dan persepsi, di mana contohnya itu warna hijau dapat meningkatkan kreativitas, sementara warna merah memiliki efek yang kompleks tergantung pada konteksnya. Lalu pada sisi geometri pun mempengaruhi respon emosional, seperti bentuk lengkung dan ruang terbuka dianggap lebih aman, ramah, dan nyaman dibandingkan dengan bentuk yang tajam dan ruang tertutup yang dapat memicu stres. Selanjutnya adalah gambaran umum dari furniture space saving, yang dimana ini adalah salah satu topik utama dari karya ilmiah yang telah disusun. Furniture space saving ini merupakan furnitur yang berukuran kecil dan multifungsi yang dirancang untuk menghemat ruang, khususnya pada hunian berukuran terbatas, seperti contohnya itu apartemen dan studio. Furnitur ini menggabungkan beberapa fungsi dalam satu elemen, sehingga mampu mengakomodasi berbagai aktivitas tanpa perlu banyak komponen. Selain efisien secara ruang, desain furnitur ini juga mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan psikologis penggunanya. Dengan bentuk yang kompak dan fungsi yang maksimal, furniture space saving menjadi solusi yang praktis dan fungsional bagi hunian modern, serta memberikan nilai tambah berupa rasa nyaman dan kepuasan dalam penggunaan sehari-hari. Lalu gambaran umum hunian vertikal. Hunian vertikal merupakan solusi tempat tinggal di perkotaan yang dibangun secara bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan akibat pesatnya urbanisasi. Jenis hunian ini itu mencakup apartemen, rumah susun, dan kondominium dengan unit-unit tinggal dalam satu bangunan yang berbagi fasilitas umum. Hunian vertikal ini menjadi pilihan yang strategis
karena lebih efisien lahan, ekonomis, dan juga dekat dengan fasilitas kota serta akses transportasi. Meskipun memiliki kekurangan seperti ruang yang terbatas dan aturan pengelolaan yang ketat, hunian ini tetap menjadi alternatif ideal untuk masyarakat kota. Lalu, konsep efisiensi hunian vertikal. Konsep efisiensi dalam hunian vertikal ini menjadi penting seiring dengan keterbatasan lahan dan ukuran ruang yang sempit di kota-kota besar. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan furnitur space saving menjadi solusi yang ideal karena dirancang ringkas, multifungsi, dan juga mudah disimpan, sehingga dapat mengoptimalkan setiap sudut ruang. Efisiensi yang ditawarkan tidak hanya bersifat fisik dalam penghematan ruang dan kemudahan sirkulasi, tetapi juga secara ekonomi karena mengurangi kebutuhan akan banyak furnitur dan biaya perawatannya. Pun secara psikologis, ruang yang tertata dan tidak penuh oleh furnitur menciptakan suasana yang nyaman dan tidak menimbulkan stres bagi penghuninya. Oleh karena itu, daya beli terhadap furnitur space saving dipengaruhi oleh kebutuhan ruang akibat meningkatnya urbanisasi, terutama di kota-kota besar dengan hunian vertikal seperti apartemen. Konsumen kini cenderung memilih furnitur yang multifungsi, estetis, dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan keterbatasan ruang. Inovasi desain juga menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya tarik produk di pasar yang kompetitif. Selain aspek fungsional dan visual, konsumen juga mempertimbangkan faktor harga, kenyamanan, dan keberlanjutan. Tren global menunjukkan permintaan furnitur hemat ruang yang terus meningkat, terutama di Indonesia. Lalu pembahasan yang terakhir adalah bagaimana dampak pengaruh psikologis arsitektur terhadap pembelian furnitur space saving untuk efisiensi hunian vertikal di kota-kota besar. Nah, keterbatasan ruang pada hunian vertikal di kota-kota besar ini mendorong pentingnya desain arsitektur yang mempertimbangkan aspek psikologis untuk menciptakan keamanan dan efisiensi. Ketika arsitektur mendukung kesejahteraan emosional dan aktivitas harian penghuni, arsitektur tersebut cenderung memilih furnitur yang juga menunjang efisiensi dan keteraturan, seperti contohnya furnitur space saving. Furnitur ini memberikan ketenangan psikologis dalam menciptakan ruang yang rapi, fleksibel, dan juga estetis. Penyesuaian furnitur dengan desain ruang itu berkontribusi besar terhadap perasaan lapang dan kontrol atas ruang pribadi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Pengaruh psikologis arsitektur juga sangat menentukan preferensi pembelian furnitur space saving, sekaligus menjadi peluang bagi desainer untuk mengembangkan solusi hunian yang adaptif dan nyaman di tengah kepadatan urban. Sehingga kesimpulannya itu adalah furnitur space saving merupakan solusi yang efektif untuk hunian vertikal di kota besar yang memiliki ruang terbatas. Faktor utama yang mendorong pembelian furnitur ini adalah keterbatasan ruang dan kebutuhan akan kenyamanan psikologis. Psikologi arsitektur turut mempengaruhi keputusan konsumen karena elemen seperti pencahayaan, tata letak, dan sirkulasi ruang berpengaruh penting pada persepsi kenyamanan. Furnitur yang ringkas, multifungsi, dan estetis dipilih karena mampu menciptakan ruang yang efisien sekaligus mendukung kesejahteraan mental. Permintaan yang terus meningkat menunjukkan bahwa furnitur space saving ini telah menjadi bagian yang penting dari hunian urban masa kini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.